Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Syahudin, mahasiswa PJJ PAI UIN Syekh Syekh Nurjati Cirebon, dengan nomor induk mahasiswa 23811300479. Dan pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait hakikat psikologi pendidikan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah psikologi pendidikan yang diampu oleh Ibu Nailur Rohmah MPD. Sebelumnya, mengapa sih saya memilih topik hakikat psikologi pendidikan dari buku Psikologi Pendidikan karya Dr. Pupu Saiful Rohmat MPD? Alasan utamanya karena hakikat psikologi pendidikan merupakan dasar atau fondasi dari keseluruhan isi buku. Dengan mempelajari topik ini, saya ingin memahami secara menyeluruh apa itu psikologi pendidikan, ruang lingkupnya, manfaatnya, serta peran pentingnya dalam dunia pendidikan. Menurut saya, jika ingin mengenal sebuah buku atau bidang ilmu, kita harus memulainya dari topik yang paling awal, agar kita memiliki pemahaman yang kuat dan tidak sepotong-potong. Topik ini membantu saya melihat gambaran besar tentang bagaimana psikologi pendidikan menjadi dasar dalam proses belajar mengajar, serta bagaimana ilmu ini mendukung keberhasilan pendidikan. Selain itu, dengan mempelajari hakikat psikologi pendidikan, saya jadi lebih siap untuk memahami bab-bab berikutnya, seperti perilaku individu, motivasi belajar, intelijensi, dan lain-lain, karena semuanya saling berkaitan. Itulah alasan saya memilih topik hakikat psikologi pendidikan agar saya bisa mengenal isi buku ini dari dasarnya, sekaligus menambah wawasan tentang peran penting psikologi pendidikan dalam dunia pendidikan itu sendiri. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu terminologi psikologi. Psikologi sendiri berasal dari kata psyche yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Namun dalam perkembangannya, psikologi tidak lagi diartikan sebagai ilmu tentang jiwa yang bersifat abstrak. Psikologi lebih tepat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari perilaku individu, khususnya dalam interaksinya dengan lingkungan. Dengan demikian, fokus utama psikologi adalah perilaku yang dapat diamati. Pendidikan sendiri dapat dimaknai sebagai usaha sadar dan terencana untuk pendewasaan peserta didik. John Dewey menyebut pendidikan sebagai proses pengalaman dan pertumbuhan, sementara Ki Hajar Dewantara memaknai pendidikan sebagai upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak agar selaras dengan dunianya. Dengan kata lain, pendidikan bertujuan membentuk manusia seutuhnya. Psikologi pendidikan adalah pengetahuan tentang pendidikan yang didasarkan pada hasil riset psikologis. Di dalamnya tercakup konsep, teori, metode, dan strategi yang dirumuskan untuk mendukung praktik pendidikan. Tujuan utama psikologi pendidikan adalah untuk meningkatkan efektivitas proses pendidikan melalui pendekatan ilmiah. Selanjutnya, manfaat mempelajari psikologi. Tentu saja mempelajari psikologi memberikan manfaat besar. Di antaranya membantu kita memahami perilaku dan pribadi manusia. Bagi seorang pendidik, pengetahuan ini sangat penting agar dapat memahami karakteristik peserta didik. Selain itu, psikologi membantu dalam upaya memecahkan berbagai persoalan sosial dan pendidikan, serta mendukung kita dalam mengenal diri sendiri dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Lalu, cabang ilmu psikologi. Nah, psikologi sendiri ini memiliki beragam cabang. Psikologi teoritis mencakup psikologi umum, perkembangan, kepribadian, sosial, pendidikan, kesehatan, kriminal, dan komparatif. Sementara itu, psikologi praktis atau terapan meliputi psikologi klinis dan psikologi industri. Kedua cabang ini saling melengkapi dalam kajian dan penerapan psikologi. Oke, bagaimana sih sejarah psikologi pendidikan itu sendiri? Psikologi pendidikan pertama kali digagas oleh Johann Friedrich Herbert yang dikenal sebagai Bapak Psikologi Pendidikan. Herbert memperkenalkan konsep perceptive mass, yakni keterkaitan ide baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki seseorang. Seiring perkembangannya, psikologi pendidikan dipengaruhi oleh berbagai aliran, seperti behaviorisme, psikoanalisis, dan gestalt yang memperkaya teori dan praktik pendidikan. Sekarang, ruang lingkup psikologi pendidikan. Ruang lingkup psikologi pendidikan mencakup kajian mengenai teori, prinsip, dan ciri perilaku belajar, tahapan proses belajar mengajar, dan situasi belajar, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Selain itu, psikologi pendidikan juga membahas manajemen kelas, metode pembelajaran, motivasi, evaluasi, hingga pemanfaatan umpan balik untuk mendukung keberhasilan pendidikan.
Oke, untuk kesimpulan dapat saya pahami bahwa hakikat psikologi pendidikan adalah fondasi yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Psikologi pendidikan memberikan saya pemahaman tentang bagaimana perilaku peserta didik terbentuk, bagaimana proses belajar berlangsung, dan bagaimana peran pendidik dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan bermakna. Selain itu, kajian psikologi pendidikan mencakup berbagai aspek, mulai dari teori belajar, proses pembelajaran, hingga manajemen kelas dan motivasi, yang semuanya saling berkaitan untuk mendukung keberhasilan pendidikan. Terakhir, untuk refleksi pribadi, secara pribadi mempelajari materi ini membuat saya semakin sadar bahwa menjadi pendidik bukan hanya soal mengajar, tetapi juga memahami setiap peserta didik dengan segala keunikannya. Psikologi pendidikan bukan sekedar teori, melainkan pedoman praktis yang sangat dibutuhkan dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari. Materi ini juga memotivasi saya untuk terus belajar agar kelak saya bisa menjadi pendidik yang bijaksana, profesional, dan mampu memberikan pengaruh positif bagi peserta didik saya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.